Al-Ayman TV. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazina idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa fahman. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khair man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga, sahabat dan kepada umatnya yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Jamaah yang dirahmati Allah Taala, barakallahu fi fikum. Semoga Allah Taala memberikan keberkahan bagi ana dan bagi antum semuanya. Pada kesempatan pagi hari yang penuh barokah ini, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita dari kitab Sabiur Rasyad fi Taqrir Masail al-I'tiqad ala Daw'il Adillati Syar'iyyah wal Muqarrar min Aqidati Ahlus Sunnah wal Jamaah li Fadilati Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili hafizahullah ta'ala anhu, yang mana pembahasan kita sudah sampai pada bagian yang kelima dari bab asma wa sifat, yaitu terkait mazahir inhiraf, penyimpangan-penyimpangan yang ada terkait dengan asma wa sifat ini. Dan di sini muallif hafizahullah menjelaskan tentang penyimpangan terkait asma dan sifat adalah penyimpangan yang sangat banyak, yang ternyata banyak orang yang tidak mengetahui terkait dengan asma wa sifat ini sehingga mereka salah dalam meyakininya. Allah mustadana wa ghafarallahu lahu wa al-abdin wa jami'il muslimin wa qala mu'allif billah ta'ala khamisan Allah al-inhiraf fi Allah al-inhiraf fi bab al-asma'i wa sifati lahu wa suwar yashmuluha kulluha al-ilhad fi asma'i wa sifatihi wa qad tawa'ala Allah tabaraka wa ta'ala al-muhaddin fi asma'ihi bi qawlihi ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه فيجزون ما كانوا يعملون وحقيقة الحال في أسماء الله وصفاته والعلوم بها بحقائقها ومعانيها عن الحق الثابت لها وهو مأخوذ من الميل ومنه اللحد وهو الشك في جانب القبر. ومن صور الحال والانحراف أسماء الله وصفاته الأولى التعطيل
وهو تجريدها من معانيها وإبطال دلالاتها كقول المعتزلة في الأسماء سميع بلا سمع بصير بلا بصر وكتعطيل عامة المتكلمين للصفات ودعوى أنها مجازية لا حقيقة له. Terkait dengan asma wa sifat ataupun penyimpangan yang terdapat dalam asma wa sifat ini, Allah Ta'ala telah memberikan ancaman bagi orang yang melakukan penyimpangan terhadap nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala yang mana Allah Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-A'raf ayat 180, walillahi asma'ul husna fad'uuhu biha wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Allah Ta'ala memiliki nama-nama yang baik, fad'uuhu biha, maka berdoalah kepada Allah Ta'ala dengan nama-nama Allah yang baik ataupun nama-nama Allah yang indah ini. Dan hendaklah orang-orang yang melakukan ilhad, penyimpangan terhadap nama-nama Allah ini, mereka berhati-hati karena mereka akan diberikan balasan akan apa yang telah mereka kerjakan tersebut, yaitu karena penyimpangan yang mereka lakukan terhadap nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Mereka menetapkan nama-nama Allah tidak sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala tetapkan, tidak sesuai dengan apa yang Nabi SAW ajarkan, yang mereka ada-adakan. Dan di sini menunjukkan bahwasannya dengan adanya ancaman ini, maka ini merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap agama Allah Ta'ala dan diberikan kepadanya ancaman bagi orang-orang yang mengerjakannya. Di antara bentuk penyimpangan terhadap asma wa sifat yang pertama adalah ta'til. Bentuk penyimpangan dalam asma wa sifat ini banyak. Di sini muallif membawakan yang pertama kali adalah ta'til. Ta'til secara bahasa artinya adalah meniadakan ataupun mengosongkan ataupun mengingkari ataupun menafikan, ini ta'til. Adapun secara istilah, dia adalah menafikan ataupun mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah, baik itu sebagiannya ataupun mengingkari secara keseluruhannya. Ini adalah ta'til. Contoh, ada orang yang mengatakan bahwasannya alam semesta ini terjadi dengan sendirinya. Dia mengingkari sifat Allah, yaitu Allah yang Maha Pencipta. Dia katakan ini terjadi sendirinya. Ini ta'til kulli. Ta'til dalam masalah ibadah. Contoh, dengan mengatakan bahwasanya seorang yang telah sampai pada tingkatan tertentu maka tidak perlu lagi melakukan ibadah kepada Allah Ta'ala. Ini juga termasuk bentuk ta'til. Karena ibadah dilakukan oleh seorang hamba adalah hatta
atanal yakin, yaitu sampai kita meninggal dunia. Bahkan manusia terbaik Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah Taala. Adapun orang yang mengatakan boleh meninggalkan bentuk ibadah kepada Allah apabila telah sampai derajat tertentu, maka ini merupakan di antara bentuk ta'til kata para ulama. Ataupun menyerahkan sebagian bentuk ibadah kepada selain Allah. Ini juga termasuk bentuk ta'til juz'i. Kalau semua ibadah dia palingkan ta'til kulli, kalau sebagian ibadah dia berikan untuk Allah, sebagian dia berikan untuk selain Allah, atau yang kita kenal dengan istilah syirik, ini juga termasuk ta'til. Karena yang berhak untuk diibadahi hanya Allah Taala. Dan ta'til ini ada dua. Pertama ta'til kulli, yang kedua ta'til juz'i. Ta'til kulli adalah pengingkaran penafian terhadap semua nama dan sifat Allah. Ini kullu, semua, seluruhnya. Semua nama, semua sifat Allah dinafikan oleh orang ini. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, sungguh asal muasal ta'til ini, yaitu pengingkaran terhadap sifat-sifat Allah, diambil dari orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik serta para penyembah bintang. Dan Ja'ad bin Dirham adalah orang Islam pertama yang diketahui berpegang dengan akidah seperti ini. Asal muasal dari akidah ini, kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, adalah dari orang-orang Yahudi, orang-orang musyrik, dan orang-orang penyembah bintang. Kemudian diambil akidah yang menyimpang ini oleh Ja'ad bin Dirham. Kemudian pemikiran Ja'ad bin Dirham ini diikuti oleh Jaham bin Safwan. Kemudian orang-orang pun mengikuti faham pemikiran dari Jaham bin Safwan ini dan menisbatkan akidah mereka kepada dirinya, sehingga dikenallah akidah ini dengan Jahmiyah. Kelompok ini dikenal dengan Jahmiyah karena dinisbatkan kepada Jaham bin Safwan. Yang mana Jaham bin Safwan ini mengambil dari Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham mengambil akidah ini dari orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan mereka muncul ya pada abad kedua Hijriyah. Ya, Jahmiyah ini. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala anhu mengatakan bahwasanya kelompok Jahmiyah ini, tadi yang dinisbatkan kepada Jaham bin Safwan, ini sudah mulai ada di akhir-akhir masa tabi'in. Dan mereka inilah orang-orang yang pertama kali menentang wahyu dengan akal pikiran mereka. Kelompok ini yang pertama-tama menentang wahyu dengan akal-akalan mereka. Namun pada waktu itu, kata Ibnu Qayyim, mereka masih minoritas, masih sedikit, masih dihinakan di mata para imam ahlu sunnah, karena mereka masih jarang pada waktu itu di akhir-akhir masa tabi'in. Dan guru besar mereka, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, adalah
Ja'ad bin Dirham, yang mana Ja'ad bin Dirham ini meyakini bahwa Allah Ta'ala tidak berbicara dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Dan Allah Ta'ala juga tidak menjadikan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam sebagai khalil ataupun kekasihnya. Ini adalah akidah dari Ja'ad bin Dirham yang diambil oleh Jaham bin Sofwan, atau akidahnya Jahmiyah. Dan mereka memiliki beberapa penyimpangan dalam masalah akidah yang hendaklah ya kita ketahui, dan tujuan kenapa kita mengetahuinya adalah sebagaimana apa yang dikatakan oleh Huzaifah, agar kita tidak terjatuh ke dalamnya. Ya, kita mengetahui penyimpangan ini adalah agar kita tidak jatuh dalam penyimpangan tersebut. Para ulama menjelaskan di antara penyimpangan dari akidah Jahmiyah ini, yang pertama mereka mengingkari nama-nama dan sifat Allah. Kemudian mereka juga mengingkari Allah alal arsy istawa. Ini mereka ingkari. Kemudian mereka meyakini Al-Quran adalah makhluk. Atau mereka mengatakan, saya tidak tahu Al-Quran makhluk atau bukan. Adapun Ahlus Sunnah meyakini Al-Quran adalah kalamullah. Jahmiyah mereka mengatakan Al-Quran adalah makhluk, atau mereka katakan sewaktu ditanya Al-Quran ini makhluk atau bukan, mereka katakan tidak tahu. Tidak tahu Al-Quran itu makhluk atau bukan. Ya, Ahlus Sunnah Al-Quran kalamullah, bukan makhluk. Kemudian juga penyimpangan dari akidah Jahmiyah, mereka katakan bahwasanya Allah ada di mana-mana. Setelah mereka mengingkari Ar-Rahman wal arsy istawa, mereka katakan Allah itu di mana-mana. Dan pemikiran seperti ini banyak sekarang terkontaminasi di tubuh kaum muslimin. Sok ditanya, "Aina Allah?" Allah di mana-mana. Padahal dahulu Nabi SAW pernah menanyakan pertanyaan ini kepada seorang budak wanita. Dan budak itu mengatakan Allah fis sama. Budak wanita itu mengatakan Allah fis sama. Kemudian Nabi SAW merdekakan budak wanita ini. Ini seorang budak. Akan tapi pada hari ini sewaktu ditanyakan pertanyaan ini kepada seorang yang dianggap cendekiawan, seorang yang dianggap memiliki ilmu pengetahuan, memiliki gelar akademik, ditanyakan aina Allah, dia katakan Allah di mana-mana. Ya, maka ini adalah jawaban yang salah, dan ini masuk dalam kategori akidahnya Jahmiyah ini, yang dahulu diingkari oleh para imam Ahlus Sunnah, ya sampai sekarang. Kemudian di antara akidah Jahmiyah, firqah Jahmiyah ini menyatakan bahwasanya manusia itu majbur, dipaksa untuk melakukan sesuatu dan tidak punya kehendak. Terpaksa kita melakukan perbuatan baik, perbuatan buruk ini sudah dipaksa, majbur. Padahal Allah Ta'ala katakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Ini menunjukkan manusia ada pilihan, bukan dipaksa oleh Allah Ta'ala. Dan apabila manusia dipaksa sesuai dengan akidah Jahmiyah ini, maka tentu Allah akan masuk dalam kategori zalim jika seperti itu. Wa subhanahu, dan maha suci Allah dari perbuatan zalim. Nah, maka ini adalah akidah yang menyimpang. Kemudian di antara penyimpangan akidah Jahmiyah juga mereka mengatakan bahwasanya surga dan neraka itu tidak kekal. Ahlus Sunnah meyakini surga dan neraka itu kekal.
Kemudian mereka juga meyakini bahwasanya Allah Ta'ala tidak mengetahui suatu perkara melainkan setelah perkara itu terjadi. Ya, ini adalah penyimpangan dari Jahmiyah. Mereka katakan Allah tidak tahu itu suatu kejadian sebelum terjadinya kejadian tersebut. Nah, ini akidah yang menyimpang. Kemudian mereka juga mengingkari hari kiamat, mengingkari melihat Allah Tabaraka wa Ta'ala pada hari kiamat, mengingkari adanya haud ataupun telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengingkari hisab, mengingkari sirat, mengingkari syafaat dan lain sebagainya. Ini akidah Jahmiyah. Ya, kemudian yang kedua dari pembagian ta'til adalah ta'til juz'i. Jika ta'til kulli adalah menafikan, meniadakan seluruh nama dan sifat Allah. Adapun ta'til juz'i adalah mengingkari, menafikan dan meniadakan sebagian dari sifat Allah atau mentakwilkannya, merubah makna dari makna yang sesungguhnya. Dan ini seperti apa yang dilakukan oleh Asy'ariyah. Asy'ariyah adalah firqah yang mereka menetapkan hanya sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari sebagian yang lainnya. Ada beberapa sifat yang mereka tetapkan. Di antaranya adalah yang mereka tetapkan qudrah, iradah, ilmu, hayat, sama, kemudian basar, kalam. Ada 7 sifat. Kemudian sebagian mereka menambahkan lagi 6 sifat yang lainnya. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lihawadith, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, sehingga menjadi 13 yang disebut dengan istilah 13 sifat wajib bagi Allah. Kemudian sebagian yang lainnya mereka menambahkan lagi dengan 7 sifat dari makna 7 sifat yang di atas yang pertama tadi, sehingga genaplah menjadi 20 sifat atau yang dikenal dengan sifat 20 bagi Allah. Dan semuanya mereka tetapkan dengan akal-akalan mereka. Ini adalah metode yang diselisih oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan nama-nama dan sifat Allah Taala sesuai dengan wahyu dari Allah Taala. Yang Allah tetapkan maka ditetapkan oleh Ahlussunnah. Dan tidak membatasi nama dan sifat Allah Taala ini sesuai dengan apa yang mereka lakukan ini. Mereka membatasi, mengimani sebagian dan menafikan sebagian yang lainnya. Ini adalah suatu kesalahan. Kemudian yang kedua dari bentuk penyimpangan adalah takwil. Nah, tafadhol iqra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At-ta'wil wa huwa sarfuha 'an ma'aniha as-sawti ila ma'ani bi'idatin ka ta'wil al-mutakallimati al-yad huwa wal wajh bi-dzat wal ghadab bi-irada al-ibham wa rahma bi-irada al-ma'an. Al-thalithah at-tamthil. Baik. Takwil
ini adalah bagian dari ta'til. Dia bagian dari tahrif. Ta'wil bagian dari tahrif, yaitu tahriful ma'na, memalingkan makna sesungguhnya kepada makna selainnya. Tahrif, memalingkan. Ini ta'wil. Karena nanti tahrif ada dua, ada tahrif ma'nawi, kemudian ada tahrif lafzi. Dan ta'wil ini adalah tahrif ma'nawi. Dan tahrif ini mengubah atau memalingkan ini merupakan kebiasaan dari orang-orang Yahudi. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 46. Minal ladzina hadu yuharrifunal kalima amma wadhihi wa yaquluna sami'na wa 'asayna wasma' ghairu musma' wa ra'ina layyam bi alsinatihim wa ta'nam fid din. Dan di antara orang-orang Yahudi itu yuharrifunal kalima amma wadhihi, mereka melakukan tahrif, mengubah kalam dari posisinya, dari tempatnya. Makanya tadi para ulama mengatakan tahrif ini merupakan kebiasaan orang-orang Yahudi. Ini yang diikuti oleh umat Islam pada hari ini. Makanya Nabi SAW sangat mewanti-wanti perkara tasyabbuh, karena sebab binasanya umat ini adalah nanti karena mereka tasyabbuh, mengikuti umat sebelum mereka. Dan orang-orang Yahudi adalah orang-orang yang senang, yang sering melakukan tahrif, mengubah kalimat, kalam, mengubah firman Allah Taala, baik itu lafaznya ataupun maknanya, mereka ubah-ubah. Makanya kitab suci mereka yang diturunkan kepada mereka udah tidak benar lagi isinya, dikarenakan mereka ubah-ubah. Begitu juga dengan orang-orang Nasrani, mereka juga mengubah kitab suci mereka. Dan ini adalah termasuk perbuatan yang dilarang dalam agama. Adalah termasuk perbuatan yang menyimpang. Dan tahrif ini ada dua, ada ma'nawi, ada lafzi. Tahrif ma'nawi inilah yang disebut dengan ta'wil. Ta'wil adalah tahrif ma'nawi, memalingkan makna yang ada pada kalimat dengan makna selainnya, memalingkan makna zahir, hakiki kepada makna majaz. Dan ini adalah manhaj dari mayoritas al-Asy'ariyah al-mutaakhirin, yaitu melakukan ta'wil ini. Oleh sebab itu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah sangat mewanti-wanti terhadap perkara majaz. Beliau katakan tidak ada majaz dalam syar'i, dalam khususnya lagi dalam asma was sifat. Hal ini dikarenakan jika seandainya pintu atau celah ini dibuka, maka akan banyak sekali
penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Contoh misalnya, ya, muallif di sini mengatakan bagaimana manusia mentakwil sifat yad bagi Allah Taala dengan kuwah, dengan kekuatan. Ini adalah salah satu bentuk penyimpangan. Takwil, mereka palingkan dari makna hakiki kepada makna majazi. Wajah, mereka palingkan. Ghadab, mereka palingkan maknanya. Ya, rahmah juga mereka palingkan. Ini merupakan bentuk dari ilhad, penyimpangan dalam memahami asma Allah dan sifat-sifat Allah. Contoh dalam Quran surah Shad ayat 75, Allah Ta'ala berfirman, Qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Dalam ayat yang mulia ini mereka mentakwil kata yad dalam firman Allah Ta'ala ini, yang mana yad itu artinya adalah tangan. Tapi mereka katakan yang dimaksud dengan yad di sini adalah kuwah, kekuatan. Ya, maka mereka palingkan makna dalam suatu ayat kepada makna yang selainnya. Dari sini Allah mengatakan, waktu Allah Ta'ala mengatakan kepada iblis, wahai iblis, apa yang menyebabkan engkau enggan untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku, kata Allah. Nah, dengan tanganku ini mereka palingkan, bukan dengan yad ini, katanya bukan tangan tapi kuwah, mereka takwil. Ini tidak sesuai dengan pemahaman para salaf, para sahabat. Karena Ahlussunnah wal Jamaah memahami secara zahir. Ya, bukan diubah-ubah seperti ini, ditakwil. Kemudian contoh yang lainnya adalah dalam Quran surah Thaha ayat kelima, Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Nah, kata istawa mereka takwil maknanya. Istawa, istawa ini memiliki beberapa makna. Kita katakan ini bukan nasson. Kalau nas adalah kalimat yang hanya memiliki satu makna. Tapi nanti ada di sana kalimat yang dia memiliki beberapa makna. Termasuklah istawa di sini. Istawa ini adalah satu kalimat dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Indonesia artinya kata yang dia ada beberapa makna yang bisa mengartikan arti istawa secara bahasa. Di antaranya adalah istaqoma. Apa istaqoma? Tegak. Istaqimu, tegak, lurus. I'tadala, di antara makna istawa juga i'tadala, yaitu lurus. Makanya biasa imam mengatakan istawu. Maksudnya apa? Luruskan sabnya. Ini adalah di antara makna istawa. Kemudian juga istaqarra. Kemudian juga istawa makna ala, sa'ida, tasawa, tamma. Ini adalah makna-makna dari istawa. Makanya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala anhu dalam kitab tafsirnya beliau mengatakan, waqad bayyana aqwal ulama fiha fil kitab al-asna fi syar'i asma'illahi husna wa sifatihil ulya wa dzakarna fiha hunaka 14 qaulan. Ya, beliau mengatakan kami telah menjelaskan dalam kitab asma, kitab al-asna fi syar'i asma'illah al-husna wa sifatil ulya,
bahwasanya istawa ini memiliki 14 makna, kurang lebih memiliki 14 maknanya. Makanya dari sini ada peluang bagi para orang-orang yang tadi di dalam hatinya ada penyakit untuk memalingkan makna dari makna yang diinginkan oleh ayat kepada makna selainnya. Adapun ahlu sunnah, mereka mengimani makna dari suatu lafaz adalah sesuai dengan makna zahir yang difahami oleh para sahabat. Berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Fathul Bari, beliau menukil dari Ibnu Battal tentang macam-macam makna istawa berserta firqah yang menyimpang, yang mana beliau rahimahullah mengatakan ikhtalafan nasu fi istiwa al-madhkuri huna faqalati mu'tazilah ma'nahu istila'u bil qahri wal ghalabah wa qalatil jismiyah ma'nahu istiqrar. Beliau mengatakan manusia berselisih, ikhtilaf terkait dengan makna istawa ini. Firqah Mu'tazilah mereka mengatakan makna dari istawa adalah istilah bil qahri wal ghalabah, yaitu penaklukan dengan mengalahkan. Adapun al-jismiyah yang maksud al-jismiyah adalah al-mujassimah, yang mana al-mujassimah ini mengatakan makna dari istawa adalah istiqrar, yaitu tinggal dan menetap. Ya, ini al-mujassimah. Ini mujassimah ini sering ya dituduhkan kepada ahlu sunnah. Ya, beberapa firqah waktu kita mengatakan Allah itu memiliki tangan sesuai dengan kemuliaan Allah Taala, Allah itu memiliki wajah sesuai dengan kemuliaan Allah Taala, ya maka sebagian firqah mengatakan tuh lihat mereka mujassimah katanya. Ya padahal Ahlussunnah bukan mujassimah gitu ya. Al-mujassimah ini adalah sekte ataupun firqah yang mereka menggambarkan jisim bagi Allah Taala, menggambarkan bentuk bagi Allah Taala. Dan dia ada 3 kelompok besar dalam firqah mujassimah ini. Sudah pernah Anda sampaikan sebelumnya. Yang pertama ada Al-Hishamiyah, pengikut dari Hisham bin Al-Hakam, yang mana Hishamiyah ini mereka meyakini bahwasanya Allah itu memiliki ukuran baik itu tinggi, panjang, lebar, tebal, dan panjangnya sama dengan lebarnya, lebarnya sama dengan tebalnya, dan bahwasanya Allah memiliki warna, rasa, dan aroma. Nah, ini adalah pemahaman yang menyimpang dari sekte Hishamiyah. Ini masuk dalam mujassimah. Kemudian yang kedua ada Al-Jawaribiyah, sekte atau firqah Al-Jawaribiyah, mengikut dari Daud Al-Jawaribi, yang mereka mengklaim bahwasanya Allah Ta'ala memiliki rambut, daging, darah, dan semua anggota badan manusia kecuali kemaluan dan jenggot. Ini pengikut dari Daud Al-Jawaribi. Tidak ada dalilnya, mereka ada-adakan gitu. Berbeda dengan ahlu sunnah hanya mengatakan sesuai dengan dalil yang ada dan tidak menyamakan dengan makhluk. Kemudian yang ketiga adalah sekte Karomiyah, pengikut Muhammad bin Karam As-Sijistani. Muhammad bin Karam As-Sijistani yang mereka mengklaim bahwasanya Allah memiliki anggota tubuh persis seperti manusia.
Ya, ini adalah sekte Mujassimah. Dan ahlu sunnah bukan Mujassimah. Ya, bukan. Tidak seperti apa yang mereka tuduhkan kepada ahlu sunnah. Ya. Adapun ahlu sunnah wal jamaah maknai yang makna Ar-Rahman wal istawa, wa qala ba'du ahlu sunnati ma'nahu irtafa'a wa ba'dhum ma'nahu ala. Adapun ahlu sunnah mengatakan makna dari istawa adalah ala wartafa. Sebagaimana hal ini disampaikan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari. Ya, ala wartafa. Ini makna dari istawa. Oleh karena itu Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menyebutkan subhat Jahmiyah yang mengatakan makna istawa adalah istaula bukan ala wartafa, maka Ibnu Qayyim menjelaskan bantahan dari takwil tersebut dengan lebih dari 41 sisi pendalilan. Dan pada poin terakhirnya Ibnu Qayyim menyampaikan bahwasanya adalah para sahabat Nabi ridwanullahu alaihim jami'an, kemudian para tabi'in, kemudian para a'immah, mereka sepakat dengan makna dari istawa adalah bahwa Allah maha tinggi di atas seluruh makhluknya sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Taala, dan tidak ada satupun dari mereka dari sahabat tabi'in dan para immah yang mengatakan istawa adalah istaula, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya, ini adalah bentuk penyimpangan. Ya. Kemudian ini tadi tahrif maknawi atau ta'wil. Yang kedua adalah tahrif lafzi, yaitu mengubah lafaz dari lafaz aslinya, baik itu ditambah atau dikurang ataupun diganti harokatnya. Ini adalah tahrif. Dan kembali ini merupakan kebiasaan dari orang-orang ahlul kitab, orang Yahudi yang suka seperti ini. Makanya dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 58 Allah Ta'ala berfirman, wa idh qulna dukhulu hadhil qaryata faqulu minha haitsu syi'tum ragada wadkhulul baba sujjada wa qulu hittatun naghfir lakum khotoyakum wa sanazidul muhsinin. Suatu Allah Ta'ala memerintahkan kepada mereka untuk masuk ke Palestina dengan cara sujud. Kemudian waqalu hittah, dan katakan hittah. Hittah itu istighfar. Jadi diperintahkan mereka untuk masuk ke Palestina. Ya, ini setelah sekian tahun mereka tidak dapat masuk Palestina akibat kesalahan yang mereka lakukan. Akhirnya Allah Ta'ala maafkan dan diperbolehkan bagi mereka untuk masuk Palestina lagi. Namun Allah Ta'ala berikan syarat bagi mereka untuk dapat masuk. Masuklah kalian dengan cara sujud. Sujud yang maksud di sini adalah dengan cara ruku. Jadi ruku, posisi ruku, kemudian sambil istighfar, mohon ampun kepada Allah. Jadi ruku, astagfirullah, 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 kayak gitu. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka putar balik. Yang awalnya ruku posisi masuk pala dulu. Jadi mereka mundur. Jadi yang masuk adalah bagian belakangnya dulu, bokongnya dulu, pantatnya dulu yang masuk. Kemudian dia ganti hittoh menjadi hintoh. Hittoh itu artinya istighfar, hintoh itu artinya gandum. Yang awalnya disuruh masuk sujud sambil istighfar, astagfirullah, mereka balik masuknya dari posisi belakang dulu, kemudian sambil minta gandum, minta makan.
Ini kerjaan siapa? Orang Yahudi. Ya emang luar biasa kan mereka ini. Makanya tadi tidak heran kelakuan mereka sekarang yang mereka berbuat keji dengan kaum muslimin. Tidak heran. Perintah Allah aja mereka gini kan. Nah ini adalah tahrif lafzi. Ya mereka mengubah lafaz. Awalnya disuruh hittoh, mereka ganti jadi hintoh. Kemudian juga contoh lainnya di antara bentuk tahrif lafzi dalam firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Fajr ayat 22, Allah Ta'ala berfirman, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Maka mereka ganti menjadi wa jaa amru rabbuka. Jaa amr. Tujuannya apa? Untuk menafikan sifat maji bagi Allah Taala. Makanya mereka ubah wa jaa rabbuka wa jaa amru rabbuka katanya. Ini tahrif lafzi. Mereka tambah jaa. Kemudian contoh tahrif lafzi yang lainnya adalah dalam firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 164. Allah Ta'ala berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Ta'ala telah berbicara dengan Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Mereka ganti harokatnya menjadi wa kallamallaha Musa. Yang awalnya Allah sebagai fa'il, Allah yang berbicara, berubah menjadi maf'ul, Allah yang diajak bicara. Tujuannya untuk apa? Untuk menafikan sifat kalam bagi Allah Taala. Mereka ubah harokatnya. Dan ini adalah bentuk ilhad, bentuk penyimpangan. Taib. Masih? Kemudian yang ketiga adalah tamsil. Tamsil adalah misal yang menyamakan sifat Allah Ta'ala dengan sifat makhluk. Dan ini adalah suatu penyimpangan. Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Asy-Syu'ara ayat 11, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satu pun yang sama dengan Allah Ta'ala, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, Ahlus Sunnah menetapkan sifat bagi Allah Ta'ala sesuai dengan ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Jika Allah menetapkan dalam Quranul Karim, Rasulullah SAW menetapkan suatu sifat bagi Allah Ta'ala, Ahlus Sunnah menetapkannya. Akan tetapi tetap tidak akan sama antara makhluk dan khalik. Tidak akan sama antara makhluk dan khalik. Hamba dan Rob tidak akan sama. Yang sama hanya namanya saja. Akan tapi hakikatnya berbeda. Adapun orang yang menyamakan antara makhluk dengan khalik, ini adalah bentuk penghinaan kepada Allah Ta'ala. Bahkan makhluk saja dengan sesama makhluk tidak mau disamakan. Contoh, seandainya jika disamakan muka antum manusia, muka antum disamakan dengan muka tikus, penghinaan tidak? Penghinaan bagi makhluk. Padahal ini makhluk, manusia makhluk, tikus juga makhluk. Bagaimana ceritanya antum samakan anak dengan tikus? Padahal sama-sama makhluk ini. Lalu bagaimana jika makhluk disamakan dengan Rob, dengan Khaliq, hamba dengan Rob? Maka ini jelas penghinaan bagi
Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya ini adalah bentuk penyimpangan. Dia katakan wajah Allah sama dengan wajah makhluk. Pendengaran Allah sama dengan pendengaran makhluk. Tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Ini adalah tamtsil. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satu pun yang sama dengan Allah tabaraka wa ta'ala, dan Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Yang sama hanya namanya. Yang sama hanya namanya. Tidak boleh kita membayangkan sewaktu dijelaskan tentang tangan Allah yang muncul pada bayangan kita tangan manusia. Tidak boleh. Berbeda. Pasti bedanya. Pasti bedanya. Ya. Ini tamsil. Jika seorang menyamakan Allah dengan makhluk, maka ini adalah bentuk penghinaan terhadap Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, dan dia berhak untuk mendapatkan iqab. Nah. وهو دعوى أنها غير معلومة لنا وأنها من المتشابه الذي اختص الله بعلمه. فقال المفوضة إن هذه النصوص ليست على ظاهرها ولها معاني أخرى هي مجهولة لنا لا يعلمها إلا الله. Kemudian yang keempat, bentuk penyimpangan terhadap asma wa sifat adalah tafwid, yaitu meniadakan pengetahuan sama sekali tentang nama-nama dan sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dia katakan kita sama sekali tidak mengetahui terkait nama dan sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, ini adalah mazhab mufawwidah. Contoh misalnya dalam Quran surah Sad tadi ayat 75, sewaktu Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, wa qala ya iblis ma manaka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Maka makna yadai di sini mereka katakan tidak tahu apa itu yadai, sama sekali tidak mengetahui. Baik itu makna lafaznya ataupun makna yadai itu sendiri tidak tahu. Ini mazhab tafwid. Kata yadai sama sekali tidak diketahui maknanya. Dan sebagian mengklaim bahwasanya para salafun saleh ini adalah mengikuti mazhab tafwid ini, mufawwidah. Akan tapi ini adalah klaim yang keliru, yang salah, yang tidak benar. Ya, karena Ahlus Sunnah bukan mufawwidah. Dan di antara sekte ataupun firqah yang memiliki pemahaman mufawwidah ini adalah al-Asy'ariyah. Al-Asy'ariyah. Di antaranya Imam Al-Baihaqi rahimahullah, Al-Juwaini, Ar-Razi, Al-Ghazali. Yang mereka mengatakan mazhab salaf aslam wa mazhab khalaf a'lam. Dan mazhab salaf itu aslam, tidak tahu sama sekali. Adapun mazhab khalaf yang a'lam, yang mengetahui. Ya, kita katakan para imam Ahlus Sunnah ini bukan orang-orang yang maksum. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Secara individu para ulama bukan orang yang maksum. Mereka bukan para nabi. Maka sewaktu mereka melakukan suatu kesalahan, maka ya kita maklumi kesalahan mereka. Akan tetapi kesalahan mereka yang sedikit tidaklah menodai kebaikan yang banyak yang telah mereka lakukan, jasa yang banyak terhadap Islam dan kaum muslimin. Tetap kita memuliakan para ulama ini. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan terkait dengan mazhab mufawwidah ini dalam kitabnya Dar'u Ta'aridil Akli wan Naqli.
Beliau rahimahullah mengatakan anna qaula ahli tafwid min syarri aqwali ahli bidah wal ilhad. Perkataan dari ahli tafwid ini merupakan seburuk-buruk perkataan ahli bid'ah dan ahli ilhad. Inilah seburuk-buruknya perkataan. Beliau mengatakan secara umum tentang mazhab mufawwidhah ini. Ya, walaupun tadi kita katakan ada sebagian ulama yang terjatuh pada kesalahan, tapi tidak mengurangi kemuliaan mereka. Sebagaimana Imam Al-Baihaqi rahimahullah tidak mengurangi kemuliaan mereka. Bahkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sendiri menyebutkan beliau, yaitu Imam Baihaqi, dengan berbagai bentuk pujian dan sanjungan seperti Fudola al-Asy'ariyah, Fudola al-Asy'ariyah, ya orang Asy'ariyah yang paling afdol gitu, paling banyak kemuliaannya. Beliau juga mengatakan Al-Hafiz Al-Baihaqi aqrabu ila sunnah min katsir min madzabil al-Asy'ariyah al-mutaakhirin. Al-Hafiz Al-Baihaqi adalah orang yang paling dekat kepada sunnah ya dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi al-Asy'ariyah al-mutaakhirin. Begitu juga dengan Syekh bin Baz rahimahullah, beliau pun sewaktu mengomentari kitabnya Imam Baihaqi yang berjudul Al-I'tiqad. Beliau mengatakan kitab Al-Imam Al-Baihaqi tersebut adalah kitab yang banyak bersesuaian dengan salaf, dan ada juga yang menyelisih manhaj salaf dalam beberapa hal. Memang ada kekeliruan ya pada para ulama. Makanya tadi ahlu sunnah tidak pernah mengajarkan untuk taklid kepada ulama, tidak pernah diajarkan dalam manhaj ahlu sunnah untuk taklid dengan ulama. Kenapa? Karena ulama kadang salah. Akan tapi yang jadi pegangan bagi ahlu sunnah, bagi seorang penuntut ilmu adalah dalil yang dipegang oleh para ulama tersebut. Jadi jika seandainya dia dapatkan suatu kesalahan, dan ketahuilah bahwasanya para ulama bukan sengaja salah, bukan. Tapi terkadang hujah belum sampai kepada mereka. Terkadang yang sampai kepada mereka adalah hadis yang dhaif. Terkadang mereka salah dalam memahami. Ya, mereka manusia. Ya, maka ahlu sunnah adalah orang yang berpegang pada dalil, bukan taklid dengan ulama. Ini adalah akidah mufawwidhah, ya, tafwid. Dan tafwid ini ada dua. Ada tafwidul kaif wa tafwidul ma'na. Tafwidul kaifiyah, tafwidul kaif, yaitu mereka menyerahkan hakikat dari sifat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan tafwidul kaif ini merupakan manhajnya Ahlussunnah wal Jamaah. Dan ini merupakan tafwid yang terpuji. Sebagaimana hal ini disampaikan oleh Imam Malik rahimahullah, beliau mengatakan al-istiwa'u ghairu majhulin wal kaifu ghairu ma'qulin wal imanu bihi wajibun was su'alu anhu bid'atun. Istiwa adalah ghairu majhul, sesuatu yang telah diketahui, ghairu majhul, yang tidak majhul, yang sudah diketahui. Wal kaifu ghairu ma'qul, dan kaifiyahnya ghairu ma'qul, tidak ada dinukilkan, tidak bisa difahami kaifiyatnya, tidak tahu, ghairu
ma'qul, karena tidak ada nukilan, tidak ada dalil yang menjelaskan tentang kaifiyat dari istawa ini. Maka kalau tidak ada dalil, tidak ada nukilannya, ya maka udah kita tidak usah bahas tentang kaifiyatnya. Wal kaifu ghairu ma'qul wal imanu bihi wajibun. Adapun beriman tentang istiwa ini adalah wajib, kata Imam Malik. Wasu'alu anhu bid'atun. Adapun bertanya tentang bagaimananya, ini adalah bid'ah. Nah, maka tafwidul kaif ini merupakan jalan ahlu sunnah wal jamaah, manhajnya ahlu sunnah wal jamaah terhadap perkara-perkara yang memang tidak dijelaskan oleh Allah tabaraka wa taala kaifiyatnya atas sifat tersebut, maka ahlu sunnah mengatakan tidak mengetahuinya. Kemudian tafwidul makna. Adapun tafwidul makna adalah menjelaskan ataupun menyerahkan. Tafwidul makna adalah menyerahkan makna sifat kepada Allah tabaraka wa taala dan menganggap bahwa yang mengetahui makna ini hanya Allah taala saja. Sehingga orang-orang yang berpemahaman tafwid ini tidak menetapkan adanya sifat bagi Allah azza wa jalla. Pernyataan ini adalah pernyataan yang keliru, yang salah. Barang siapa yang menisbatkan tafwid ini kepada ahlu sunnah, kepada para salaf, maka hakikatnya adalah tajhil. Hakikat dari orang yang mengatakan tafwidul makna kepada para salaf adalah tajhil, yaitu apa? Menisbatkan kejahilan kepada para salaf. Mereka katakan para salaf itu tidak tahu makna dari sifat Allah, dari berapa sifat Allah terkait makna tafwidul makna. Maka mereka ini termasuk tajhil, kata para ulama, itu menisbatkan kebodohan kepada para salaf. Ini merupakan perkara yang sangat serius. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahwa di antara orang-orang yang menyisihi jalan Muhajirin dan Ansar adalah ahlu tajhil, orang yang mengatakan para salaf itu bodoh. Beliau rahimahullah mengatakan ahlu tajhil banyak berasal dari kalangan orang-orang yang menisbatkan diri kepada sunnah dan mengikuti salaf. Mereka mengatakan sesungguhnya Rasulullah SAW tidak mengetahui makna-makna ayat sifat yang diturunkan oleh Allah Taala kepada beliau SAW. Jibril juga tidak mengetahui makna-makna ayat sifat tersebut. Juga orang-orang yang pertama kali masuk Islam tidak mengetahuinya. Perkataan mereka terhadap hadis-hadis sifat juga seperti itu. Sesungguhnya tidak ada yang mengetahui maknanya melainkan Allah Taala. Yang mereka mengatakan Nabi SAW telah berbicara dengan perkataan yang beliau sendiri tidak mengetahuinya. Oleh karena itu Syekhul Islam mengatakan mereka keliru dalam menisbatkan kebodohan kepada Rasulullah SAW. Tajhil tadi. Mereka katakan Rasulullah sewaktu mengatakan tentang sifat Allah, Rasulullah tidak tahu sama sekali maksudnya. Maka mereka sama saja mengatakan Rasulullah itu bodoh gitu loh. Mereka juga mengatakan para salaf itu bodoh, tajhil. Sesungguhnya para sahabat Nabi Muhammad SAW mereka memahami makna ayat Al-Quran yang diberitakan tentang, yang memberitakan tentang sifat-sifat Allah. Makna ayat itu diketahui dengan gamblang karena Al-Quran adalah perkataan Allah, kalamullah, dengan bahasa Arab yang mubin, yang jelas, yang fasih, yang mana orang siapa saja yang mendengarnya maka akan bisa memahaminya. Sebagaimana apa yang Allah Ta'ala firmankan dalam Quran surah Fusilat ayat 44. Allah Ta'ala berfirman, walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyun wa arabi. Dan apabila kami jadikan Al-Quran itu, kata Allah Taala, a'jamiyan,
suatu yang bukan dari bahasa Arab, ajam, maka tentulah mereka akan mengatakan mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya. Maka apakah patut bagi Al-Quran dalam bahasa asing sedang Rasul yang Allah Ta'ala utus adalah orang Arab. Allah Ta'ala tidaklah menyampaikan kepada kita sesuatu perkataan yang tidak difahami. Ya, Allah tidaklah menyampaikan kepada kita sesuatu yang tidak bisa dipahami. Bahkan perkataan merupakan petunjuk dan penjelasan segala perkara yang dibutuhkan oleh manusia sudah Allah sampaikan dengan jelas. Oleh karena itu Allah Ta'ala mencela orang-orang yang tidak memahami makna Al-Quran. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surah Nisa ayat 82. Apa kata Allah? Afala yatadabbarunal Quran. Kenapa kalian tidak tadaburi Al-Quran? Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka engkau akan mendapatkan pertentangan yang banyak di dalamnya. Jadi Al-Quran adalah Allah Ta'ala turunkan dalam bahasa Arab yang jelas dan ini difahami. Akan tapi nanti metode dalam memahaminya, sebagaimana sudah kita pernah sampaikan, dalam memahami ayat manusia terbagi menjadi tiga. Ada yang mereka mentakwil, ada yang memahami secara tafwid, kemudian ada secara zahir. Dan Ahlussunnah wal Jamaah memahami secara zahir. Jadi sewaktu para sahabat mendengarkan firman Allah Taala Quran surah Shad ayat 75 tadi, qala ya iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai. Allah Ta'ala berfirman, wahai iblis, apa yang menjadikan engkau enggan untuk sujud dengan apa yang aku ciptakan, makhluk yang aku ciptakan dengan tanganku? Maka para sahabat faham yang dimaksud dengan yad ya yad, tangan ya tangan, bukan seperti Mufawwidah. Kalau Mufawwidah katakan tidak tahu sama sekali. Tapi Ahlussunnah juga tidak tamtsil, tidak katakan tangan yang dimaksud sini tangan yang sama dengan makhluk, bukan. Laisa kamitslihi syai', tidak ada satupun yang sama dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa huwas samiul basir. Dan Allah Ta'ala Maha mendengar lagi Maha melihat. Ya, ini adalah tafwid. Ya, tafwid mengatakan tidak tahu sama sekali. Maka Ahlussunnah tadi mentafsir yang dimaksud tidak tahu ini dari sisi apa? Kalau tafwidul kaif, na'am. Tafwidul kaif Ahlussunnah tidak mengetahui kecuali apa yang Allah Ta'ala sampaikan ataupun yang diajarkan oleh Nabi SAW, ya kita imani sesuai dengan dalil yang ada. Adapun kalau yang dimaksud adalah tafwidul makna, semuanya tidak diketahui, ya maka kita katakan Ahlussunnah tidak seperti itu. Akan tapi bahasa Arab adalah bahasa yang Allah Ta'ala pilih, yang Allah Ta'ala jadikan Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Dan para sahabat Nabi SAW adalah orang-orang yang paham bahasa Arab. Jadi waktu mereka dengar ayat, mereka faham sesuai dengan zahirnya. Kalau mereka tidak paham, mereka tanya kepada Nabi SAW, hingga jadilah ayat yang awalnya ayat ini adalah ayat yang ijmal menjadi ayat yang mubayyan. Taib. بحيث يجعل لها كيفية معلومة كقول القائل يستوي بكيفية كذا وينزل بكيفية كذا. Tapi ini kemudian penyimpangan yang kelima adalah takyif. Takyif itu menetapkan sifat Allah Ta'ala
dengan akal mereka. Misalnya dia katakan Allah berbicara dengan kaifiat seperti ini, Allah turun dengan kaifiat seperti ini, padahal tidak ada dalil yang menjelaskannya. Ini takyif. Allah istawa dengan cara seperti ini katanya, padahal tidak ada dalil yang menjelaskannya. Ini adalah suatu penyimpangan, suatu penghinaan terhadap Allah Taala gitu. Antum dari mana mengatakan sesuatu tentang Allah Taala yang antum tidak mengetahuinya, yang tidak ada dalil, tidak ada Allah mengatakan seperti itu, tidak juga utusan Allah Taala. Ya, ini adalah takyif. Ahlussunnah menafikan suatu kaifiyah bagi Allah Taala dalam perkara yang Allah nafikan kaifiyah tersebut dari dirinya. Maka dari sini tahulah kita bahwasanya kaifiyat sifat bagi Allah Taala, kaifiyat sifat bagi Allah bukan tidak ada. Akan tetapi kita yang tidak mengetahuinya. Akal kita yang tidak sampai. Taunya dari mana Ustaz kaifiyatnya ada? Buktinya ada dari kaifiyat sifat Allah Taala yang disampaikan oleh Allah melalui perantara Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seperti sifat tangan bagi Allah Taala. Ya, sifat tangan bagi Allah Taala. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna Allah Ta'ala lama khalaqal Adam qala lahu wa yadahu maqbudatan. Ikhtar ayyuhuma syi'ta." Qala ikhtartul yamina rabbi wa kilta yaday rabbi yaminun mubarakatun. Summa basataha fa idza fiha Adam wa dzurriyyatuhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sungguh setelah Allah Taala telah menciptakan Nabi Adam, maka Allah Ta'ala berkata kepadanya, wa yadahu makbudatan, kedua tangan Allah dalam keadaan digenggam. Ini disebutkan sifat tangan bagi Allah Ta'ala makbudatan, kedua tangan Allah digenggam. Kemudian ada dua. Kemudian ikhtar ayyuhuma syi'ta. Kemudian pilihlah salah satu dari apa yang kamu inginkan. Allah katakan kepada Adam, pilihlah salah satu yang engkau inginkan. Maka Nabi Adam berkata, qal ikhtartu yamina rabbi. Aku memilih tangan kanan. Wakil tayyadai rabbi yaminun mubarakatun. Dan kedua tangan Robku kanan penuh barokah. Ini yang mengatakan Nabi SAW, utusan Allah. Ya, dan kedua tangan Robbi, kedua tangan Robku adalah kanan dan penuh barokah. Summa basatoha, kemudian Allah Ta'ala membuka tangannya, fa'idha fiha Adam wa dzurriyyatuhu. Kemudian setelah Allah membuka tangannya, di dalam genggaman tersebut terdapat Adam dan seluruh keturunannya. Hadis riwayat Tirmidzi. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mentakyif, menjelaskan kaifiyat sifat tangan bagi Allah Ta'ala. Dan ini Rasulullah Muhammad SAW, Rasulullah Muhammad adalah SAW utusan Allah. Rasulullah tidak berbicara dengan hawa nafsunya. In
in huwa illa wahyu yuha, melainkan adalah wahyu dari Allah Taala. Rasulullah di sini menjelaskan kaifiat tangan bagi Allah Taala. Yang mana tangan Allah Taala ya ada dua dan semuanya kanan, kemudian menggenggam. Ya, sewaktu ditanya dan kita jelaskan kaifiat seperti ini, maka diperbolehkan. Kenapa? Kita menyampaikan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan ditambah-tambah lagi, gitu loh. Jangan ditambah-tambah lagi. Dan ini ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, maka tidak boleh bagi kita untuk menyampaikannya. Tidak boleh kita mengada-ngadakan sesuatu bagi Allah Taala. Nah, makanya sewaktu Imam Malik ditanyakan tentang istawa, apa kata Imam Malik rahimahullah? Istiwa'u ma'lum wa kaifiyatuhu majhul wal imanu bihi wajibun wa su'alu anhu bid'atun. Imam Malik mengatakan istiwa ma'lum. Istiwa adalah sesuatu yang sudah maklum. Wa kaifiyatuhu majhul, dan kaifiatnya majhul, tidak diketahui, bukan ma'dum, bukan tidak ada. Imam Malik tidak mengatakan istiwa, kaifiat istiwa itu tidak ada, bukan, tapi majhul, tidak tahu. Kenapa tidak tahu? Tidak ada dalil yang menjelaskan. Kalau tidak ada dalilnya, kita katakan majhul, kita tidak tahu. Jangan dipikirkan dengan akal-akalan, atau disampaikan dengan akal-akal kita yang terbatas, ya. Tapi kalau ada dalilnya, ada dalil dari Al-Quranul Karim, ada hadis Nabi SAW, maka inilah yang kita sampaikan terkait dengan kaifiat tersebut. Karena yang mengetahui tentang kaifiat ini hanya Allah Taala. Sebagaimana apa yang Allah Taala firmankan dalam awal surah Imran. Allah Ta'ala berfirman, "Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tasyabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah." Dan tidak ada yang mengetahui ta'wil tersebut kecuali siapa? Allah Ta'ala. Ya, hanya Allah yang mengetahui. Kalau Allah sampaikan, kita sampaikan. Rasulullah yang merupakan utusan Allah kabarkan, ya itu yang kita ikuti. Kalau tidak ada, maka kita diam. Kita katakan majhul, enggak. Kita tidak mengetahui tentang kaifiat ini. Tidak tahu bagaimana cara istiwanya Allah, gimana, enggak tahu, majhul. Bagaimana bentuk wajah Allah, kita cuma dapat kabar Allah memiliki wajah. Bagaimana bentuknya? Majhul, enggak tahu. Soal tidak usah ditanya, tanya soal itu bid'ah gitu. Kemudian bagaimana nuzulnya Allah, tidak tahu. Gimana sepertiga malam turunnya di mana? Sepertiga di Indonesia kah? Sepertiga di Amerika kah? Sepertiga di Cina kah? Kan beda-beda waktunya. Nuzul kaifiatnya majhul, kita tidak tahu. Wal imanu bihi wajibun. Adapun beriman tentang turunnya Allah Taala adalah perkara yang wajib kita imani. Kenapa? Ada dalilnya. Baik. Hasil lanjutkan, selesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. على المخلوقين كتسمية المشركين أسلامهم بأسماء الله كاشتقاقهم اللات من أسماء الله والعزى من العزيز. Kemudian yang keenam adalah memberikan nama kepada makhluk dengan nama Allah. Yang dimaksud di sini adalah nama-nama yang khusus hanya boleh diberikan kepada Allah Taala saja. Di sini muallif mengatakan sebagaimana orang-orang musyrikin memberikan nama kepada berhala-berhala mereka dengan nama Allah. Di antaranya mereka beri nama Lata. Berhala mereka dengan nama Lata, yang ini mustaq dari nama Allah, dari ilah Allah yang diibadahi. Tidak boleh.
ngasih nama anak dengan Lata, dengan Allah. Tidak boleh ngasih nama anak dengan Allah. Ini nama khusus bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Uzza yang diambil dari kata Al-Aziz, yang maha perkasa. Ya, ini juga tidak boleh. Ya, ini adalah nama khusus bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada beberapa nama khusus bagi Allah seperti Al-Khaliq. Tidak boleh kita ngasih nama anak kita Al-Khaliq. Al-Khaliq artinya yang maha menciptakan. Gimana ngantung masih nama anak Al-Khaliq? Sedangkan Allah huwal Khaliq. Kemudian juga Ar-Rahman, Al-Ahad, As-Somad, yang semua makhluk bersandar dengannya. Dengan siapa? Allah As-Somad. Kemudian dia kasih nama anaknya As-Somad. Ini tidak boleh. Ar-Raziq juga tidak boleh. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin, terkait dengan pemberian nama ini ditinjau dari dua sisi. Sisi yang pertama yaitu penyebutan nama dengan huruf alif dan lam, diberi alif dan lam. Yang demikian tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Seperti Al-Aziz, As-Sayyid, Al-Hakim, Ar-Rahman, ada alif lamnya. Hal ini dikarenakan adanya penambahan alif dan lam berarti menunjukkan kepada usul dari makna yang terkandung dalam nama tersebut. Maksudnya adalah pemberian nama untuk menunjukkan sifat yang terkandung dalam nama tersebut walau tanpa alif dan lam. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah mengganti kunyah Abul Hakam karena teman-temannya selalu minta keputusan kepadanya. Nabi SAW bersabda kepadanya, sesungguhnya Allah adalah Al-Hakam dan hanya Allah lah yang berhak menetapkan hukum. Ya, ngasih nama anak Al-Hakam tidak boleh karena hukum hanya milik Allah Taala. Lalu beliau memberi kunyah dengan nama anak sulungnya yang bernama Syuraih. Ini menunjukkan apabila seorang memiliki nama dengan salah satu nama Allah yang mengandung makna sifat, ya maka hal itu termasuk nama yang dilarang dalam syariat, maka diganti. Kemudian yang kedua, sisi yang kedua adalah bernamai dengan nama-nama Allah tanpa didahului dengan alif dan lam, dan tidak bermaksud menyesuaikan dengan makna sifat yang terkandung dalam nama tersebut. Hal ini kata Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin dibolehkan seperti nama Hakim. Yang tidak boleh Al-Hakim. Kalau kasih nama Hakim aja maka ini tidak mengapa kata Syekh Utsaimin. Di antara sahabat ada yang bernama Hakim bin Hizam. Dan ini tidak diperintah oleh Nabi SAW untuk mengubah namanya. Kalau seandainya ini dilarang pasti Rasulullah akan suruh Hakim bin Hizam untuk ganti nama. Ya, Hakim bin Hizam ini adalah sahabat yang pernah dinasihati oleh Nabi SAW, la tabi ma laisa indak, janganlah engkau jual sesuatu yang engkau tidak miliki. Kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin melanjutkan, tetapi ada nama Allah lainnya yang tidak pantas dijadikan sebagai nama manusia, seperti Jabbar, meskipun tidak bermaksud menetapkan sifat tersebut. Akan tapi sifat yang terkandung dalam nama ini, ya bisa jadi nama itu mempengaruhi diri orang yang diberikan nama dengan nama tersebut menjadi orang yang sombong. Dikasih namanya Jabbar, nanti malah menjadi sombong, menjadi angkuh, menjadi takabur. Ya, ini disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Kemudian hendaklah tidak juga memberikan nama dengan nama Malikul Mulk, rajanya raja, tidak boleh. Karena ini hanya milik Allah Taala. Sultanus Salatin, sultannya para sultan, Syahin Syah gitu ya. Dan hadis yang meriwayatkan, dan ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, manusia yang paling dimurkai oleh Allah Taala nanti pada hari kiamat, yang paling keji dan paling dibenci oleh Allah Taala adalah rajulun tasamma
rajulun tusamma malikal amlak la malika illallah. Ini adalah orang yang paling dibenci nanti pada hari kiamat, yaitu seorang yang memiliki nama Malikul Amlak, rajanya raja, karena tidak ada raja dari segala raja kecuali hanya Allah Ta'ala. Makanya tidak boleh sembarangan berikan nama. Ini adalah termasuk dari penyimpangan, ya, penyimpangan dalam asma wa sifat. Naam. السابعة تسمية الله بغير أسمائه وذلك بإحداث أسماء الله لم يسمى بها نفسه كتسمية النصارى له أبا وتسمية الفلاسفة له موجبا بذاته أو علة فاعلة. Kemudian yang ketujuh adalah menamai Allah Ta'ala dengan nama yang tidak pernah Allah namai dirinya dengan nama tersebut. Ini pandai-pandai, ngada-ngada gitu ya istilah kita, ngada-ngada tentang Allah Ta'ala, mengatakan sesuatu yang tidak pantas terhadap Allah Ta'ala. Ini termasuk dosa besar yang paling besar. Bahkan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 33, Al-A'raf ayat 33, Allah Ta'ala berfirman, Kul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zuhara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Dalam ayat ini kata Al-Imam Ibnu Qayyim, ya, ayat ini artinya kul innama harrama rabbi, katakanlah sungguhnya Allah Ta'ala telah mengharamkan al-fawahish, ya, perbuatan keji, ma zahara minha wa ma batan, baik itu yang zahara yang tampak ataupun yang tersembunyi, wal isma, dan perbuatan dosa, wal baghya bighairi haq, dan melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, ya, mengambil hak manusia, melanggar hak manusia tanpa alasan yang dapat dibenarkan oleh syariat. Wa antusriku billah ma lam yunazzil bihi sultan, dan menyekutukan Allah Ta'ala terhadap sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah baginya, tidak ada perintah Allah untuk menyekutukannya. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, dan mengatakan tentang Allah sesuatu yang kalian tidak mengetahuinya. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam ayat ini Allah Ta'ala menjelaskan dosa dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Ya, kita lihat di sini yang pertama adalah yang paling ringan di antara dosa-dosa ini yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Yang pertama adalah fahisyah. Ya, kemudian disebutkan yang kedua kata Ibnu Qayyim, yang lebih berat dosanya, lebih besar keharamannya, yaitu dosa kezaliman. Kemudian setelah itu yang lebih berat lagi keharamannya adalah berbuat syirik, menyekutukan Allah Ta'ala padahal Allah tidak pernah memerintahkan untuk menyekutukannya. Kemudian di atas syirik lagi yang lebih besar lagi dosanya yang keempat adalah seorang yang berbicara tentang Allah Ta'ala tanpa ilmu. Ini besar sekali. Dia mengatakan yang tidak-tidak tentang Allah Ta'ala, yang paling berat di antara semuanya, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala anhu. Dan hal ini mencakup berbicara tentang Allah terkait nama-nama dan sifat Allah. Begitu juga perbuatannya atau berbicara terkait dengan agama dan syariat Allah Ta'ala. Mengatakan Allah ada nama ini, Allah ada sifat ini, padahal tidak ada dalilnya. Mengatakan Allah merintahkan ini, padahal tidak ada dalilnya. Ini besar di sisi Allah Ta'ala. Kalau orang yang berdusta atas nama Nabi SAW saja, dia mengatakan ini dari Nabi padahal bukan dari Nabi,
maka hendaklah dia siapkan tempat duduk baginya di api neraka. Ini bagi Nabi, apalagi berdusta atas nama Allah, ya. Dan diantaranya adalah tadi memberikan nama-nama kepada Allah yang tidak pernah Allah Tabaraka wa Ta'ala namai dirinya dengan nama tersebut. Di antaranya seperti yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Mereka katakan Allah dengan Bapa, Tuhan Bapa. Dari mana nama Allah Bapa? Ya, tidak ada satu pun dalil yang mengatakan Allah memiliki nama Bapa. Ya. Orang filsafat yang menyebutkan Allah dengan al-ilatul fa'ilah, yaitu penyebab yang berbuat. Ini orang falasifat, orang filsafat. Dan ketahuilah bahwasanya nama Allah Tabaraka wa Ta'ala itu tauqifiyah. Ya, jangan ditambah-tambah, diada-adakan jika tidak ada dalilnya. Nah, yang terakhir. بوصفه بما ينتزه عنه ويتقدس من صفات النقائص فقال اليهود انه بخيل فانه فقير وقوله بجد الله مقبولا فتعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. Kemudian yang terakhir adalah di antara bentuk kesalahan ataupun penyimpangan terhadap asma dan sifat Allah adalah mensifati Allah dengan sifat yang mengandung kekurangan. Ya, subhanallah amma yasifun. Maha suci Allah dari apa yang mereka katakan tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala tersebut. Dan ini juga termasuk kebiasaan orang-orang Yahudi, yang mana mereka sering mengatakan tidak tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ini orang-orang Yahudi ini luar biasa. Dalam surah Al-Maidah ayat 64. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah ghullat aydihim wa lu'inu bima qalu. Apa kata orang-orang Yahudi? Mereka katakan tangan Allah itu terbelenggu. Padahal sesungguhnya tangan mereka lah yang terbelenggu, kata Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan mereka dilaknat disebabkan apa yang mereka katakan itu. Ya, karena memberikan sifat yang tidak pantas bagi Allah, mereka pun dilaknat. Jauh dari rahmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya tidak boleh kita mensifati Allah dengan sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Contoh misalnya dengan sifat zulm, sifat zolim bagi Allah. Ya Allah, apa ini? Kata biasa ada orang yang berputus asa dengan rahmat Allah. Dia katakan, ya Allah, ini Allah zolim, berbuat zolim kepadanya. Ya, tidak boleh. Makanya Allah Ta'ala katakan dalam surah Al-Kahfi ayat 49, wala yazlimu rabbuka ahada. Dan Allah Rabb kalian tidak pernah berbuat zolim kepada suatu apapun juga. Wala yazlimu rabbuka ahada. Allah tidak akan berbuat zolim. Kan tapi manusia lah yang berbuat zolim kepada diri mereka sendiri. Maka kita tetapkan sifat lawan dari zolim ini kepada Allah, yaitu keadilan yang sempurna bagi Allah Ta'ala. Kemudian juga contoh lainnya adalah menafikan sifat lelah bagi Allah Ta'ala. Kemudian tetapkan sifat lawan dari lelah tersebut, yaitu kekuatan isbat kamal qudrah. Kemudian menafikan sifat mengantuk dan tidur bagi Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Ya, Allah tidak mengantuk dan Allah tidak tidur. Maka kita nafikan sifat ini dari Allah Ta'ala dengan sempurna Allah Ta'ala. Dan kita tetapkan lawan dari sifat ini, yaitu isbat kamalul hayat. Ya, kehidupan yang sempurna bagi Allah Ta'ala. Kemudian juga menafikan sifat sabih bagi Allah Ta'ala. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada satu pun yang sama dengan Allah Ta'ala. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Kita nafikan, tidak mungkin ada yang sama dengan Allah. Kemudian nafikan juga syarik, sekutu bagi Allah Ta'ala. Wahdaniyah bagi Allah Ta'ala. Ya, tetapkan wahdaniyah dan nafikan syarik, sekutu bagi Allah. Kita katakan Allah Ta'ala berfirman, Qul huwallahu ahad. Katakan Allah itu esa, satu. Maka kita nafikan Allah yang
jika ada yang mengatakan yang kedua, yang ketiga tentang Allah, maka tidak ada. Qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Esa dalam rububiyahnya, esa dalam uluhiyahnya, dan esa dalam asma wa sifatnya. Ini saja yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Apa yang benar datang dari Allah Taala, dan yang salah datang dari kelemahan ilmu Anda dan dari syaitan. Semoga yang sedikit ini dapat manfaat bagi Anda pribadi dan bagi antum dan antunna semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.